Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi kali ini kita dipertemukan kembali atas izin Allah untuk mengikuti KBM, yaitu mata pelajaran IPS level 7. Bapak tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bapak harap semoga semuanya ada dalam kesehatan, tetap semangat, dan yang paling penting kita masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk lebih mantapnya belajar kita kali ini, mari kita alangkah baiknya untuk berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatah ya Ali. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, bahwa kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang lembaga sosial. Di level 7 ini, di bab yang kedua, kita akan membahas lembaga sosial. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih KD kita di lembaga sosial ini. Kita harus tahu KD-nya. Oke, KD kita yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuannya apa? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, ya, kita akan memahami kandungan Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 90. Yang artinya apa? Ya. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil, berbuat kebajikan kepada masyarakat dan saling tolong menolong. Ya, intinya di dalam kehidupan sosial kita harus saling tolong menolong, dan manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi makhluk saling ketergantungan antara manusia dan yang lainnya. Nah, jadi kandungan ayat Al-Quran di sini adalah kita sebagai makhluk sosial saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan sampai bermusuhan. Nah, yang tujuannya untuk pengetahuan kita yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi lembaga sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis atau macam-macam lembaga sosial. Nah, selanjutnya, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau bahasa latinnya Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, jadi awalnya manusia itu sebagai makhluk yang Homo economicus, yaitu manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, caranya yaitu dengan cara interaksi, dengan cara bekerja sama supaya dapat memenuhi kebutuhannya, dan dengan cara ya interaksi, kerjasama baik antara individu atau beberapa orang atau disebutnya kelompok. Nah, dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Jadi lembaga sosial di sini adalah sekumpulan sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lanjut, apa pengertian lembaga sosial? Nah, tadi ya, jadi sekumpulan fungsi norma yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Pada awalnya, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Jadi awalnya norma ini tidak sengaja terbentuknya, tapi karena merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku, maka lambat laun norma tersebut menjadi kebutuhan manusia atau menjadi suatu lembaga yang disebut dengan lembaga sosial. Oke, tidak semua norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial. Kenapa alasannya?
Karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Jadi norma di sini prosesnya sangat panjang, ya, melewati beberapa fase atau tahapan, ya. Oke. Nah, sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Nah, jadi norma di sini ada beberapa kategori yang berlaku di masyarakat dan ada beberapa syarat. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Nah, jadi kalau norma ini tidak diterima di masyarakat, itu bukan menjadi bagian syarat lembaga sosial. Maka semua lapisan masyarakat harus menerima, harus bisa mengaplikasikan atau menjalankan norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Nah, norma di sini harus menjiwai ke seluruh warga, ya. Tidak ada warga satu dan warga lain menjalankan norma yang satunya tidak. Jadi harus seluruh menjiwai, ya. Berlaku untuk seluruh warga sistem sosial dalam masyarakat. Dan yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, jadi kalau ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi, ya, terhadap anggota masyarakat. Siapapun itu tidak pandang bulu, ya. Jadi semua warga yang melanggar norma tersebut maka akan mendapatkan sanksi sesuai yang aturan yang diterapkan. Di dalam masyarakat dikenal dengan 4 tingkatan norma. Nah, apa aja yang 4 tingkatan norma tersebut? Yang pertama, cara atau usage, ya. Nah, cara di sini lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Nah, jadi norma di sini apabila dilanggar bukan dihukum di penjara, bukan. Jadi hanya sanksi sosial, ya, berupa celaan. Contohnya, ya, orang ini tidak menaati aturan di lingkungannya atau di perumahannya. Nah, dia akan dicela atau dicemooh oleh warganya atau tetangganya. Nah, yang kedua, kebiasaan atau foxway. Nah, kebiasaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya atau mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Atau bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atau penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Contoh, ya, ada seorang kakek tua mau menyeberang jalan, ya. Di situ ada anak sekolah atau SMA yang sedang bermain. Nah, itu jelas-jelas orang kakek tua ini mau nyebrang, tapi anak sekolah ini tidak peduli bahwa kakek yang sudah tua ini mau nyebrang, takut karena mobilnya banyak. Nah, ini anak-anak sekolah yang lagi nongkrong di jalan ini akan mendapatkan sanksi teguran atau penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Jadi dia tidak peka di sekelilingnya, ya. Nah, kebiasaan ini akan menjadi menjadi penyakit dan akan menjadi suatu tindakan yang sangat negatif buat anak tersebut. Makanya kalau dilanggar tidak peka, maka anak tersebut akan mendapatkan teguran atau sanksi, ya, atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Oke, yang ketiga, tata kelakuan atau mores, ya. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, siswa yang melanggar maka akan dapat sanksi dari sekolah. Nah, sanksi di sini bukan sanksi kayak melakukan tindakan kejahatan, bukan. Ini berlaku untuk suatu sekolah atau suatu aturan yang berada di sekolah. Contoh, ya, siswa melanggar apa? Biasanya tidak menaati peraturan sekolah, maka dia akan melakukan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Misalkan selalu datang terlambat, tidak memakai seragam yang lengkap, atau tidak pernah masuk sekolah setiap hari dengan alasan tidak masuk akal. Nah, ini akan mendapatkan sanksi dari sekolah tersebut. Oke, lanjut yang keempat, adat istiadat. Nah, contohnya atau bahasa asingnya custom, yaitu tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar,
adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Contohnya, masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka dia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Biasanya sanksi ini berlaku di daerah-daerah yang masih kental dengan adat istiadatnya. Misalkan di daerah Jawa, contoh ya, ada upacara seperti upacara adat istiadat daerah seperti di daerah Jawa lah banyak ya. Misalkan ada perkawinan yang memakai adat Jawa. Nah, kalau tidak dilakukan, ini akan mendapatkan sanksi dari ketua adat tersebut. Karena kalau daerah Jawa masih kental dengan adat istiadatnya. Oke, lanjut. Nah, jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, di samping ya, tadi macam-macam norma. Nah, sekarang kita membahas jenis dan fungsi lembaga sosial. Ada berapa sih jenis atau dan fungsi lembaga sosial? Mari kita bahas ke jenisnya dulu. Ya, jenisnya yaitu yang pertama, sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi setiap anggota masyarakat memiliki pedoman ya dari lembaga sosial tersebut. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana cara mereka berperilaku atau bertingkah laku di dalam kehidupan masyarakat itu. Jadi mereka ada pedomannya di lembaga tersebut, dalam lembaga sosial ini. Jadi tidak semena-mena anggota masyarakat mau berbuat apa, mau bertingkah laku apa. Jadi ada pedomannya khusus bagi anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Nah, lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggota agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Jadi di sini lembaga sosial ini menghimpun atau mempersatukan anggota-anggota masyarakat yang tercipta integrasi dalam masyarakat. Jadi seluruh lapisan masyarakat dihimpun menjadi satu ya untuk menjaga kebutuhan masyarakatnya apapun itu, mau kebutuhan pangan, sandang dan papan ya. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Nah, ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu ketertiban di suatu wilayah. Kenapa? Karena memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol ya. Kalau tidak ada kontrol, maka akan terjadinya kericuhan, terjadinya ketimpangan. Nah, jadi di sini pedoman kepada masyarakat untuk tidak berbuat semena-mena, tidak melakukan yang melanggar ketertiban umum atau melanggar kehidupan masyarakat lainnya. Jadi ada kontrol di dalam fungsi lembaga sosial tersebut. Oke, lanjut. Tadi kita akan sudah membahas fungsinya dan sekarang ke jenisnya. Ada berapa jenis lembaga sosial ini? Nah, jumlah fungsi lembaga sosial di sini jumlahnya atau jenisnya atau macamnya yaitu ada 4. Ya. Yang pertama lembaga keluarga, yang kedua lembaga agama, yang ketiga lembaga ekonomi, dan yang keempat lembaga pendidikan, dan yang kelima lembaga politik. Jadi semua jenis-jenis lembaga sosial ada 5. Nah, dari kelima lembaga tersebut ya semuanya ada fungsinya, ada keterkaitannya, ada tujuannya. Makanya dikelompokkan menjadi 5 jenis lembaga sosial pada materi tersebut. Sampai di sini dulu materi yang Bapak sampaikan. Boleh nanti kalau mau bertanya boleh japri ke Bapak ya. Mungkin Bapak cukup dulu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.